Selamat pagi Bu Fenima. Pagi. Bu Fenima, apa kabarnya hari ini, Bu? Baik, Pak. Puji Tuhan baik ya. Iya. Hari ini saya sangat senang sekali bisa bertatap muka dengan Bu Fenima dalam hal melakukan coaching. Kita mau melakukan coaching ya hari ini ya, Bu ya. Iya, Pak. Kira-kira apa nih yang mau Ibu Fenima sampaikan ke saya untuk nantinya kita bisa saling bertukar pendapat dan saling menguatkan nanti serta mencari solusi di setiap permasalahan yang kita hadapi. Oke, Pak. Maaf dulu ya, Pak, saya mengganggu waktu Bapak. Iya, nggak apa-apa, Bu, silakan. Kita sudah lama nggak sharing. Jadi supaya lebih nyaman, bagaimana kalau kita ke taman untuk sharing-sharing, boleh ya Pak ya? Saya ganggu waktu Bapak sebentar. Boleh Bu, silakan. Oke Pak. Baik Pak, sambil kita lihat-lihat pemandangan, saya mau curhat sedikit Pak. Sebenarnya saya ini lagi galau Pak. Galau kenapa Bu? Ya, saya punya masalah sedikit di sekolah. Masalahnya ini Pak, mungkin kalau menurut Bapak itu sedikit, tapi menurut saya itu terbeban sekali bagi saya Pak, karena masalahnya ini antara saya dengan pimpinan saya. Kira-kira apa itu masalahnya Bu? Jadi kemarin tuh Pak, waktu di bulan-bulan bulan Februari, bulan Maret di PMM kan kita disuruh untuk untuk melakukan supervisi sama pimpinan kita kan. Jadi pada saat supervisi ini Pak, saya melakukan sebuah kesalahan menurut pimpinan, tapi menurut saya bukan kesalahan. Jadi di situ ada terjadi kesalahpahaman antara saya dengan pimpinan saya. Iya. Jadi intinya ini Pak, waktu itu saya mengajar dan Bapak ini datang supervisi kan. Lalu pada saat saya mengajar ini, saya hanya menggunakan PowerPoint saja, Pak. Saya tidak menggunakan buku pegangan. Ya. Jadi anak-anak juga saya tidak menyuruh untuk membawa buku pegangan. Jadi ini yang bermasalah sama Bapak ini. Katanya, kenapa Ibu tidak menggunakan buku pegangan gitu. Nah, saya langsung menjawab, Pak, saya kan sudah mencantumkan semua materi yang ada di buku pegangan ini di PowerPoint ini, Pak. Jadi seakan-akan saya melawan Bapak ini gitu loh. Saya tidak bisa mengontrol emosi saya karena saya merasa Bapak ini gimana ya, Bapak ini bukannya memberikan saya penguatan, tapi malah menyalahkan saya. Jadi saya tidak terima, langsung saya jawab, Pak, materinya sudah masuk semua kok di PowerPoint-nya. Jadi terjadilah kesalahpahaman antara saya dengan dia, Pak. Jadi bagaimana itu, Pak? Itulah yang membuat saya bingung sekarang bagaimana saya menyelesaikan masalah ini. Jadi bisa saya simpulkan ya Bu ya, dari permasalahan yang Ibu sampaikan bahwa ada miskomunikasi ya Bu ya, antara pimpinan dengan Ibu ya. Iya jadi Pak, betul. Ada kesalahpahaman sedikit ya. Kira-kira nanti ketika kita melakukan coaching ini, tujuan Ibu nanti yang Ibu harapkan nantinya setelah ini apa? Yang saya harapkan ya Pak ya, supaya hubungan saya dengan pimpinan itu kembali baik, kembali bagus seperti sebelumnya Pak. Pokoknya biar saya dengan dia itu lebih bagus lagi hubungannya. Itu tujuan saya, untuk memperbaiki itu. Ya pasti ya Bu ya, otomatis kalau ada sesuatu hal yang memang mengganjal dalam hati kita, kita pun nggak semangat lagi kerjanya ya Bu ya. Jadi mau tidak mau kita harus menciptakan relasi dan interaktif yang baik ya Bu ya. Betul Pak. Pasti dalam satu
pekerjaan Bu, pasti semua kita, baik sebagai bawahan maupun pimpinan, bahkan rekan sejawat pun pasti ada kesalahan, walaupun dari kitanya bilang, "Oh, ini bukan kesalahan saya," dan dia Iya, juga bukan kesalahan dia. Jadi ada baiknya kita menciptakan satu komunikasi yang baik ya, Bu, ya. iya. Sebelumnya Bu, apa hal yang sudah Ibu lakukan, dalam mencapai tujuan tadi? Apakah Ibu Eh, sudah, melakukan komunikasi kepada beliau? belum, Pak. Saya masih takut, masih ragu. Iya ya, Bu, ya. Jadi Ibu masih takut gitu, segan ngomongnya ya? Iya, Ya, jadi masih Ibu, belum siap. kira-kira belum siapnya kenapa, Bu? Apakah Ibu merasa bersalah atau memang menurut Ibu masih mempertahankan hal itu sebuah kebenaran? Sebenarnya saya sudah sadar, Pak. Saya merasa bersalah. Jadi Jadi karena saya merasa bersalah inilah yang membuat saya jadi ragu menemui Bapak ini. Bagaimana ya caranya memperbaiki kesalahan saya ini. jadi Ibu dalam intrinsiknya sudah merasakan bahwa itu sebuah, kesalahan Ibu ya? Berarti Iya, sekarang Ibu masih takut menjumpai kepala sekolah. betul, Pak. Boleh saya gali lagi Bu, kira-kira apa hal yang membuat Ibu takut sama pimpinannya? Kok bisa, nggak berani mengungkapkan sesuatu hal? Kan kalau misalnya kita ungkapkan kan lepas dia, lega dia. Jadi antara, kepala sekolah dengan Ibu kan jadinya ada kejelasan gitu. Apa hal-hal yang memang menurut Ibu takut untuk ngomong Bu? Yang bikin saya takut itu, Pak, karena kemarin tuh saya langsung membela diri gitu loh. Saya langsung bilang bahwa udah benar kok yang sudah saya buat ini, sudah saya cantumkan semua materinya. Jadi ya itulah yang membuat saya takut karena udah sempat Mmm, merasa bahwa saya ini benar gitu loh. jadi akan hal itu Ibu merasa segan gitu jadinya ngomong sama Betul, kepala sekolah ya, Bu, ya? betul, Pak. Oh, jadi bisa saya simpulkan Bu, berarti kalau misalnya ke depannya Ibu nggak punya, keberanian juga otomatis masalahnya nggak akan terselesaikan Bu. Betul, Pak. Jadi, harapan saya, Ibu dengan pimpinannya nantinya bisa, kembali lagi seperti semula, nggak ada lagi nanti yang disimpan-simpan. Kira-kira Bu, Ibu sekarang tujuannya tadi supaya kembali lagi secara normal antara interaktif, seorang pimpinan dengan bawahan ya Bu ya? Iya. Kira-kira ke depannya rencana Ibu nantinya, walaupun tadi Ibu sudah ngomong ke saya bahwa masih ada segan karena, sempat mengeluarkan, notasi suara yang memang terkesan membentak ya Bu ya. Iya, iya. Kira-kira rencananya apa ini Bu, supaya, komunikasinya lancar lagi sama kepala sekolah? Kalau rencana saya sih, Pak, ya, dalam waktu ke depan ini saya mau menemui langsung Bapak ini, melakukan komunikasi dan meminta maaf dan menyampaikan bahwa saya sudah sadar bahwa perbuatan saya itu tidak baik gitu loh. Oh iya ya Bu ya. Hmm, Oh berarti Ibu menjumpai langsung pimpinannya gitu ya? betul, Pak. Kira-kira ada nggak? Karena tadi, jujur ya saya juga merasa walaupun, beda, masalah, kadang saya kalau misalnya mau menyelesaikan sesuatu hal itu, kalau ada yang mengganjal dalam hati saya, kadang, nggak bisa berjalan sendiri, Bu. Kadang saya membutuhkan teman untuk bisa membantu saya. Kira-kira nanti Ibu membutuhkan siapa nih supaya nanti karena Ibu tadi bilang bahwa masih segan. Kira-kira ada nggak orang lain yang bisa Ibu libatkan nanti untuk bisa membantu Ibu untuk, menyelesaikan masalah itu, biar komunikasinya sama kepala sekolahnya lancar? Menurut saya sih, Pak, kalau memang nanti ya bisa ajak teman guru, tapi saya sendiri dulu lah, langsung Oh, saja gitu loh. jadi Ibu harus memberanikan diri dulu ya, sendiri ya, untuk bisa komunikasi. Luar biasa sekali ya keberanian Ibu. Memang
baiknya kita sebagai manusia ini harus bisa menyadari apa yang menjadi kesalahan kita. Jadi timbul dalam diri kita sendiri untuk bisa menciptakan sesuatu hal yang lebih baik lagi ya Bu ya. Iya, Pak. Dari masalah tadi saya juga termotivasi Bu, bahwa saya simpulkan bahwa berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu yang luar biasa sekali yang bisa saya kutip dari cerita Ibu tadi. Betul, Pak. Kira-kira Bu, dalam waktu dekat ini apa yang mau Ibu lakukan? Apakah harus menjumpainya sesegera mungkin, atau ada nggak yang perlu Ibu kembangkan lagi supaya hal ini tidak terulang lagi? Dalam waktu dekat ini, sebelum saya menjumpai Bapak ini, Pak, saya mencoba melakukan dulu apa yang diinginkan Bapak ini ya. Saya mengajar dengan menggunakan PowerPoint dan sekalian juga menggunakan buku pegangan. Nanti kalau sudah saya jalankan itu, baru saya menghadap Bapak ini dan saya langsung menjelaskan samanya bahwa saya sudah melakukan sesuai dengan yang Bapak inginkan. Oke, luar biasa sekali ya semangat Ibu ya. Berarti sebelum bertindak harus memberikan sebuah gambaran bahwa oh saya sudah berubah gitu ya Bu ya. Betul, Pak. Baik Bu, mungkin barangkali waktu kita tidak terlalu panjang ya Bu ya. Jujur saya sangat senang bisa berkomunikasi dengan Ibu. Sebelum kita tutup Bu, kira-kira bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching hari ini? Aduh, saya merasa lega Pak. Akhirnya saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya selama ini yang membuat saya galau sehingga saya dalam beraktivitas tidak nyaman gitu loh. Tapi dengan berbicara sama Bapak, dengan melakukan coaching sama Bapak, saya merasa lega gitu loh. Walaupun memang belum saya lakukan, tapi mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan ini bisa saya laksanakan nanti dan permasalahan saya atau miscommunication saya dengan pimpinan saya bisa selesai. Oke Bu, jadi setelah kita melakukan coaching hari ini, Ibu mendapatkan sedikit ya solusi dalam mengatasi masalah yang Ibu dapatkan. Mungkin barangkali Bu, nanti kita bisa next time lagi kita akan berkomunikasi lagi Bu, bagaimana tindak lanjut dari permasalahan itu. Dan jujur saya pengen sekali lagi untuk bisa berbincang-bincang lagi sama Ibu, bisa berbagi cerita. Jadi biar nantinya kita sama-sama saling menguatkan. Sebelum kita tutup Bu, apa ada lagi yang mau Ibu sampaikan? Untuk sementara itu saja Pak. Mudah-mudahan next time Bapak selalu ada waktu untuk bisa menjadi untuk bisa saya jadi jadikan tempat untuk apa sharing-sharing gitu loh. Oke, baik, saya selalu siap Bu. Oke Pak. Mungkin kita sudah di ujung waktunya ya Bu ya. Iya. Mungkin barangkali kita saling menguatkan nanti ke depannya. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Bu, selamat pagi. Selamat pagi Pak, Yahoo. Yahoo.